Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini spesial banget karena kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ini menjadi tahun kedua bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa walau dalam masa pandemi. Semoga hal ini tidak mengurangi semangat teman-teman semua dalam menjalankan ibadah puasa ya. Nah, selama bulan Ramadan, setiap hari Jumat, Bobo akan menemani waktu menunggu berbuka puasa dengan ngabuburit bersama Bobo. Oh iya, teman-teman juga bisa mengirimkan video keseruan kamu selama berpuasa loh ke Bobo. Di akhir acara, Karika akan kasih tahu bagaimana caranya. Karika akan menemani teman-teman semua sambil menunggu waktu berbuka puasa dengan hal-hal yang spesial dan pastinya seru. Karena nanti kita akan ngobrol bareng dengan dokter THT seputar tenggorokan yang mudah kering selama buka puasa. Kemudian kita akan cari tahu nih bersama bagaimana cara mengatasinya ya. Penasaran kan? Nah, ikuti terus acara ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah, hari ini Karika akan ditemani dengan Dr. Amalia Fitria Dewi. Dr. Amalia ini berpraktik di klinik THT Terpadu Malang. Kalau gitu, yuk kita langsung cari tahu jawabannya bareng Dr. Amalia. Halo dokter. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore, apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah baik Kak, semoga teman-teman Bobo juga sehat selalu ya. Pasti dokter. Nah dokter, hari ini temenin aku ya untuk ngobrol bareng sama teman-teman di rumah. Nah teman-teman, dokter aku punya beberapa pertanyaan nih dokter. Buat mengulas tentang tenggorokan ya dokter, supaya teman-teman di rumah juga semakin tahu nih tentang cara mengatasi tenggorokan yang pastinya kan pasti cukup sering kan selama menjalani puasa kan dok. Nah banyak nih teman-teman di rumah yang pastinya bukan cuma teman-teman nih dok, yang terkadang tuh meremehkan tentang kesehatan THT. Menurut dokter tuh bagaimana dok? Oke ya, kalau dokter THT sendiri mungkin teman-teman Bobo masih jarang ketemu ya. Soalnya kalau untuk masalah hidung dan tenggorok itu sebenarnya teman-teman Bobo kalau ada masalah lebih banyak ke dokter anak ya. Jadi dokter THT kalau untuk teman-teman yang masih seusia sekolah itu banyak banget dibantu sama dokter anak gitu. Jadi sebenarnya juga banyak kan yang ada sakit pilek, sakit tenggorok gitu. Nah nanti baru ketemunya dokter THT mungkin kalau setelah beberapa kali di terapi di dokter anak belum ada perbaikan, baru deh ketemu dokter THT gitu. Nah terus habis gitu penting banget untuk mengetahui kesehatan telinga, hidung, tenggorok dan mengecek begitu, apalagi kalau pas musim flu, musim sakit tenggorok gitu. Soalnya kalau sakit flu dan tenggorok itu bisa lanjut infeksinya menyebar ya jalan ke telinga, sehingga yang bikin namanya infeksi telinga tengah itu yang biasanya disebut juga kopoan, mungkin ada yang tahu teman-teman Bobo ya begitu. Terus tapi kalau yang sekarang bulan April ini kebetulan itu dokter-dokter THT menggencarkan promosi kesehatan untuk kesehatan telinga terkait gangguan pendengaran. Soalnya kan kita banyak pakai earphone, banyak nonton TV, mungkin pakai volume yang keras. Nah itu kita gencarkan promosi ke sekolah atau ke lewat webinar gini untuk memperhatikan supaya tidak ada penurunan pendengaran. Gitu sih Kak. Nah, jadi teman-teman jadi tahu nih kalau THT itu semuanya berhubungan, istilahnya tenggorokan, hidung, telinga ya dok. Berarti itu semuanya ada hubungannya. Berarti kalau salah satu bermasalah kemungkinan ada berhubungan dengan indera yang lainnya ya dok? Betul, soalnya memang ada sambungannya. Nanti kalau teman-teman Bobo belajar atau buka Google, itu nanti ada nemu nama salurannya tuba eustachius, adanya di belakang hidung. Nah, itu kalau misalnya kita flu atau pilek atau sakit tenggorok, nah kumannya bisa menyebar lewat situ ke telinga, begitu. Nah, jadi berarti teman-teman semua indera kita harus dijaga supaya tidak berhubungan menimbulkan penyakit yang lainnya ya dok? Ya, kalau ada adalah cepat periksa. Betul, dari dokter anak atau langsung ke THT bisa ya berarti dok? Maksudnya nggak harus dari dokter anak dulu ya dok? Atau memang harus dari dokter anak? Enggak, bisa langsung ke dokter THT. Cuman kan kadang dokter masih kecil gitu, ketemunya dokter. Iya betul, benar sih dok.
Nah, Dok, kemudian selama berpuasa ini kan tenggorokan jadi mudah kering dan disertai dengan rasa gatal ya Dok, karena memang kan selama berpuasa kita tidak diperbolehkan makan dan minum. Nah, apa yang harus dilakukan sama teman-teman di rumah Dok untuk mengatasinya? Iya, betul sekali. Nah, kalau puasa kita kan 12 jam sampai 14 jam ya nggak minum ya. Nah, itu pasti bikin tenggorok jadi kering. Kayak kemarin yang sama dokter gigi juga sudah dijelaskan, nggak ada gerakan mengunyah. Itu bikin keluarnya air liur itu jadi sedikit sekali di mulut. Padahal fungsinya air liur itu bisa untuk membilas saluran mulut kita, juga sampai tenggorok. Kan kalau kita perhatikan memang basah ya kalau sedang keadaan normal tidak puasa. Nah, itu yang paling penting memang ini menjaga asupan minumnya. Jadi kalau boleh, kalau bisa dihitung 1 liter sampai 1,5 liter sehari walaupun puasa. Nah, itu kadang kalau kita misalnya googling, teman-teman mungkin bisa ketemu itu tips untuk menjaga asupan minum supaya banyak, bisa tetap banyak. Itu 2-4-2, ada rumusnya gitu. 2 gelas itu bisa ya pokoknya 2 gelas anggapannya 200 cc-an ya. Itu diminum pertama buka, waktu pertama kali adzan, terus buka minum. Nah, nanti habis gitu setelah sholat maghrib minum lagi gitu 1 gelas lagi. Terus habis gitu kan kita biasanya makan, baru makan besarnya. Nah, setelah makan minum lagi air putih 1 gelas. Terus biasanya istirahat dulu, terus nunggu isya, sholat isya minum dulu sebelum sholat isya. Habis itu isya gabung sama tarawih kan lama ya, nanti haus minum lagi gitu. Habis gitu setelah sholat tarawih ngantuk sebelum tidur jangan lupa minum air putih lagi gitu. Terus nanti waktu habis tidur, bangun tidur pertama kali, nah itu minum lagi air putih. Nah, habis itu makan sahur, setelah makan sahur minum lagi. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga konsumsi air kita gitu, cukup. Nah, jadi puasa nggak jadi alasan minum kita kurang ya Dok? Itu tetap bisa diakalin ya Dok setiap saatnya. Iya, betul. Mungkin bisa dibantu juga sama mama papa di rumah untuk bikin capnya gitu. Nanti kalau udah minum cawang atau kasih stiker. Oh, benar tuh teman-teman. Jadi mungkin bisa bikin tabel di rumah. Ini aku udah minum sekian banyak kayak gitu kali ya Dok, bisa kali ya? Iya, bisa. Tuh teman-teman, ada tips menarik dari dokter. Kayaknya aku juga mau coba deh Dok di rumah, karena aku termasuk yang cukup jarang minum. Nah teman-teman, ada tips menarik nih dari dokter. Berarti Dok, kita bisa mengatasinya dengan bikin tabel ya buat teman-teman yang suka lupa nih buat minum atau males buat ngambil minum. Kita bikin tabel, tinggal checklist deh udah minum sekian. Aku juga kayaknya akan bikin deh Dok, soalnya aku termasuk yang males banget buat minum dan kadang suka lupa, apalagi kan kerja terus ke bawah untuk nyari minum tuh susah. Nah Dok, tapi selain minum air putih, kira-kira ada cara lain nggak sih Dok buat mengatasi tenggorokan kita yang kering selama bulan puasa ini? Selain itu, mungkin nanti pilihan makanan pada saat berbuka itu juga harus diperhatikan. Dibanyakan yang serat, buah, sayur gitu, karena dia akan membantu mempertahankan air di dalam tubuh kita ya. Terus habis gitu makanan yang terlalu berbumbu, pedas atau terlalu manis gitu atau terlalu asin juga dihindari, karena dia juga bisa bikin cairan kita gampang hilang dari tubuh begitu. Terus aktivitas, jangan lupa aktivitasnya juga harus dijaga. Kalau misalnya sering teriak-teriak di rumah, main lari-larian, nah itu kan pasti jadi haus, jadi kering ya. Untuk selama puasa ditahan dulu ya. Kalau biasanya nggak tidur siang, mungkin tidur siang gitu supaya ngurangin ngomongnya gitu. Nah teman-teman tuh kata dokter, jadi selama puasa itu bukannya nggak boleh aktivitas ya Dok, tapi dikurangin berarti ya Dok, ya, supaya tetap terhidrasi. Ya. Nah Dok, selain itu kan walaupun THT itu biasanya ada juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tenggorokan yang sangat tinggi dan berbahaya juga Dok. Kira-kira apa aja tuh Dok? Ya, kalau misalnya pada usia teman-teman bobo ini memang yang paling banyak itu kayak radang tenggorok gitu, terus infeksi telinga tengah, atau yang pilek-pilek, bisa pilek alergi, bisa pilek karena kuman gitu. Kalau ini
Mau dibahas satu-satu ya Kak? Gak apa-apa dok, biar semakin banyak yang tahu dok. Oke, ya kalau misalnya kalau pas puasa ini terutama mungkin lebih ke arah sakit tenggorok ya, yang lebih ini karena mungkin dari asupan minumnya memang kurang, kemudian jadinya kering. Padahal air liur itu kan adalah fungsi ini ya, fungsi perlindungan. Dia kan punya antibodi, ada tentaranya untuk melawan kuman-kuman gitu. Kalau misalnya kering jadi lebih gampang kumannya tumbuh di situ gitu. Kemarin juga dokter giginya bilang kalau ada kuman di situ jadi gampang bau. Nah, itu juga salah satu tanda infeksi tenggorok, juga ada ini gejala bau itu begitu. Terus kalau flu ya pada dasarnya kalau puasa kita mungkin makannya juga kebanyakan yang manis atau apa gitu, mungkin jadi kurang seimbang gitu. Kekebalan tubuh harus dijaga, jangan lupa minum vitamin-vitaminnya, karena pada dasarnya yang paling banyak bikin itu sakit kan virus ya. Nah itu kalau kekebalan tubuh kita baik sebenarnya bisa melawan sendiri kumannya, jadi kita harus jaga kekebalan tubuh kita itu. Jadi gitu teman-teman, kunci utamanya adalah kekebalan tubuh yang baik untuk melawan segala virus yang datang. Jangan lupa juga sekarang lagi pandemi ya Kak, kalau nanti main ini ya harus pakai masker, terus jangan deket-deketan. Itu poin penting. Itu poin utamanya. Kalau kita mau ketemu sama teman-teman ya lebih baik lewat Zoom kali ya dok, kayak kita sekarang. Iya, dijaga banget. Wah, Dokter Amelia, terima kasih ya untuk informasinya. Nah, sebelum kita akhiri sesi tanya jawab ini, mungkin dokter bisa kasih pesan-pesan untuk teman-teman bobo di rumah kan, dok? Silakan, dokter. Oke, terima kasih kakak. Jadi untuk kesehatan telinga, hidung, tenggorok itu tetap harus diperhatikan ya teman-teman bobo. Kalau misal ada gejala, cepat diperiksakan, tidak apa-apa periksa ke dokter THT, pasti pakai proteksi khusus dokternya ya. Kemudian untuk telinga sendiri sarannya sebenarnya periksanya itu 6 bulan sekali untuk cek ada kotoran telinga atau yang bikin sulit dengar atau tidak gitu. Terus habis itu untuk selama pandemi ini berpuasa jangan lupa prokesnya harus benar-benar dijaga gitu ya teman-teman bobo. Terus juga kalau sudah mengisi waktu ngabuburit dengan kegiatan lain atau dengerin kita sekarang ini, diatur volumenya jangan terlalu keras supaya telinganya tidak terganggu fungsi pendengarannya, karena kita pakai telinga ini sampai umur tua loh. Itu benar-benar harus dijaga ya. Gitu saja. Nah teman-teman, jadi terima kasih ya dokter. Aku mau simpulin sedikit. Jadi teman-teman, THT itu telinga, hidung, tenggorokan harus dijaga. Poin utamanya adalah menjaga kekebalan tubuh dengan minum secukupnya, terus makan makanan yang sehat. Dan selama masa pandemi ini kita harus tetap jaga prokes ya dok, dimanapun kita berada. Nah jadi menjalani puasanya juga enak dari awal sampai akhir, dan telinga THT kita juga sehat sampai tua ya dok jadinya. Tuh. Nah dokter Amelia, terima kasih banyak ya dokter sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng sama teman-teman bobo. Semoga informasi yang diberikan oleh dokter Amelia ini bermanfaat dan teman-teman jadi terhindar dari tenggorokan kering dan puasanya lancar sampai akhir. Amin. Terima kasih juga Kak Rika dan teman-teman bobo semuanya. Halo teman-teman, hari ini Kak Rika juga ditemenin sama teman bobo loh, ada Bayu. Halo Bayu. Halo Kak. Apa kabarnya nih hari ini Bayu? Baik. Lagi sibuk apa aja? Masih sekolah, lagi ujian, atau kayak biasa sekolah online? Masih sekolah online. Bayu ini sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nah teman-teman buku di rumah ada nggak yang seumuran sama Kak Bayu nih? Kak Bayu selain itu, selain sekolah, di rumah tuh kegiatannya apa lagi nih Kak Bayu? Setelah sekolah online, masih online kan Kak Bayu ya? Iya, masih online. Ya kadang belajar, main piano gitu sih. Wah, Kak Bayu punya hobi main piano. Iya.
Wah menarik nih teman-teman di rumah. Kak Bayu suka main piano. Siapa juga nih yang suka main piano di rumah? Kalau Kak Rika sih nggak bisa ya. Nah Kak Bayu selain main piano, suka main games nggak sih Kak Bayu? Suka sih. Biasanya games apa nih? Game online atau games-games jadul? Ya, tapi jarang sih main game. Jarang, cuman suka main yang online sih suka. Game online suka. Biasanya game online apa nih Kak Bayu? Yang tentang kuis-kuis atau yang balapan atau seperti apa nih Kak? Suka yang kayak berkreasi gitu. Karena Kak Bayu juga suka main games, sesuai nih teman-teman di rumah. Aku akan ajak Kak Bayu untuk main sama kakak-kakak redaksi Bobo juga. Kak Bayu mau kan main bareng kita? Mau dong. Nah, kalau gitu kita akan ajak juga kakak-kakak pengasuh Bobo yang akan bermain dan seru-seruan bareng sama Kak Rika dan Kak Bayu nih teman-teman. Kita akan bermain Kahoot. Coba kita cari tahu ya siapa yang paling tahu tentang semua hal di majalah Bobo. Kalau gitu kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak pengasuh Bobo. Nah, pengasuh Bobo yang pertama ada Kak Adrian. Halo, namaku Kak Adrian. Aku adalah animator yang biasa ngerjain animasi Oki Dirmala. Nah, kebetulan nih, Sabtu kemarin episode barunya keluar. Jangan lupa ditonton di YouTube ya. Yang kedua, kakak pengasuh Bobo ada Kaling. Halo Kaling. Halo, aku Kaling. Aku videografer di YouTube Majalah Bobo. Berikutnya ada Kak Debbie. Halo, aku Kak Debbie. Aku video editorial Majalah Mobi. Dan aku juga menjadi host di Kreatifnya Mobi loh. Jangan lupa kunjungi channel YouTube Majalah Mobi ya. Selanjutnya ada Kak Mutia. Halo Kak. Halo Kak, halo teman-teman, aku Mutia. Aku di Majalah Bobo biasa ngerjain animasi Bona and Friends sama Cermis. Nah, yang terakhir ada Kak Haikal. Halo Kak Haikal. Halo teman-teman. Aku Haikal, biasanya ngebantu buat konten buat media sosial Majalah Bobo. Nah, itu dia peserta yang akan ikut dalam kuis Cerdas Cermat Bobo. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai permainannya ada peraturannya nih. Jadi, teman-teman di rumah akan menjawab 6 pertanyaan dengan 4 pilihan. Setiap jawaban benar akan mendapatkan poin. Jadi, cepat-cepat menjawab ya. Gimana nih teman-teman? Sudah siap bermain? Siap. Nah, untuk ikut permainannya, kita harus buka dulu, teman-teman di rumah, buka dulu website www.kahoot.it. www.kahoot.it. Nanti masukin game pinnya di 5415940. Di 5415940. Ayo, masuk. Siapa yang sudah masuk? Wah, udah ada Kak Debbie. Apalagi? Kak Aling, Kak Haikal, Kak Mutia. Berarti tinggal Kak... Oh, ada Kak Adrian. Tinggal Kak Bayu. Nah, sudah semua. Nah, udah masuk semua nih. Kita mulai games-nya yuk. Start. Pertanyaan pertama. Cerdas cermat Bobo. 2, 1. Siapa nama adik Bobo? Coreng, Moreng, Kutu Buku, Dung Dung. Ayo, cepat-cepat Kak. Coreng. Siapakah yang paling cepat menjawab ya? Kak Aling. Ya. Kak Aling. Aduh, kurang cepet nih. Ya, kurang Dan kalau masih ada soal berikutnya. Next. Soal nomor 2, mana yang termasuk planet di ruang angkasa? Kejora, Bima Sakti,
Jupiter, Vega. Ayo Kak, cepat. Jupiter. Siapa nih yang jawabannya benar? Aling lagi. Selamat Kaling, 2 poin. Ayo, kakak yang lain juga jangan mau kalah, Kak. Next. Siapa paman dari Bobo? Paman Tobi, Paman Kiku, Paman Gembrot, Paman Gunggul. Ayo kakak-kakak, pasti tahu. Aduh, aku salah nggak ya? Ayo, pasti bisa. Yang mana ya? Apa nih? Ya. Wah, Aduh, ngaco. Naik. Aku naik. Iya, Adrian keren. Ayo kakak-kakak yang lain jangan mau kalah. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 4. Siapa nama lengkap Nenek Bobo dari emak? Nenek Arum Manis, Nenek Arum Pahit, Nenek Harum Pahit, Nenek Arum Nai. Siapa yang paling cepat? Aduh, Nggak tahu. Oh, Nenek Arum Pahit. salah. Yang benar mengenal sekali Bobo berarti. Nah, Tebak karakter pakai topi ungu, panjang, dan suka menolong. Siapa kan ya? Bona, Bobo, Nirmala, Husin. Ayo kakak-kakak cepat. Nirmala. Oh, ayo diklik Kak, cepat. ada gambarnya ya? Astaga, aku nggak lihat gambarnya loh. Bona. Siapa yang jawabnya benar? Ayo. Aduh. Kak Adrian masih bertahan nih. Waduh. Demi Salah apa? nih sekarang. Kita ke soal berikutnya ya. Ayo kakak-kakak yang lain. Siapakah yang paling mengenal Bobo nih? Di sini dipertanyakan. Lanjutan lirik lagu ini, Mak. Di tengahku matahari bisa kuning, di depanku boneka bisa tertawa. Ingin tahu apa mauku, ayo menari bersamaku. Di tanganku matahari bisa biru, di depan. Siapa yang jawab benar? Aduh. Matahari bisa biru, didapatkan boneka bisa bicara. Siapa nih yang jawabnya benar? Tidak. Kamu Tia di peringkat ketiga. Peringkat kedua ada Kaling. Peringkat pertama ada Adrian. Selamat. Dengan poin 2.923. Wah, bisa menjawab 4 dari 6 pertanyaan. Selamat Kak Adrian. terima kasih. Wah, sayang sekali Kak Bayu belum jadi pemenang kali ini. Tapi gimana nih perasaan Kak Bayu udah main bareng sama Kak Rika dan teman-teman redaksi Bobo? Seneng banget bisa main bareng kakak-kakak redaksi Bobo. Nah, nanti kita main bareng lagi ya Kak. Siapa tahu di kesempatan berikutnya Kak Bayu jadi pemenangnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Kak Bayu sudah ikut bermain dengan kakak pengasuh Bobo ya Kak. Jangan kapok main bareng kita lagi. Kak Rika juga mau terima kasih nih untuk kakak-kakak pengasuh Bobo yang ikut main cerdas cermat bareng Bobo. Dadah, terima kasih. 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 Wah, hari ini seru banget ya teman-teman. Jadi tidak terasa kalau sebentar lagi kita akan menuju waktu berbuka puasa. Kalau gitu, Kak Rika mau kasih resep berbuka puasa yang sehat dan lezat. Tapi sebelumnya, biasanya teman-teman paling senang berbuka puasa dengan apa nih? Kalau Kak Rika paling suka dengan yang manis-manis, biasanya tuh kurma atau kolak. Makanan dan minuman yang sering dijadikan takjil. Saat buka puasa, biasanya apa yang teman-teman makan? Mungkin ada yang hanya minum air putih, makan buah, makan gorengan, atau langsung makan berat. Biasanya, makanan dan minuman yang sering dikonsumsi untuk mengawali buka puasa sering disebut takjil. Ada banyak makanan yang sering dijadikan takjil. Ini dia beberapa di antaranya. 1. Kurma. Buah yang satu ini memang jadi salah satu ciri khas bulan puasa. Rasanya manis dan warnanya coklat kehitaman.
Kurma jadi salah satu takjil favorit banyak orang dan memang baik untuk tubuh. Sebab kurma mengandung gula yang mudah dicerna sehingga bisa mengisi energi tubuh yang hilang setelah puasa seharian. 2. Kolak. Kolak untuk takjil ada banyak jenisnya. Ada kolak pisang, kolak ubi, kolak labu, dan lain-lain. Kolak dibuat dari bahan utama berupa pisang, ubi, atau labu yang direbus. Lalu disiram kuah yang terbuat dari gula merah dan ditambah santan. Satu porsi kolak mengandung karbohidrat, protein, lemak baik, sodium, dan kalium. 3. Es buah. Selain kurma dan kolak, es buah juga jadi takjil favorit banyak orang. Makan es buah setelah puasa seharian memang menyegarkan. Sesuai dengan namanya, es buah terbuat dari potongan beragam buah, sirup, dan es. Es buah memang mengandung banyak serat dan vitamin dari buah. Tapi es buah juga mengandung banyak gula buatan. Maka itu sebaiknya kita tidak terlalu sering makan es buah ya. 4. Es teh manis. Rasanya manis dan menyegarkan karena bisa menyejukkan tenggorokan setelah puasa. Tapi es teh manis mengandung gula dan kalori yang lebih banyak sehingga kita juga sebaiknya tidak terlalu sering memilih es teh manis sebagai takjil. 5. Gorengan. Gorengan seperti bakwan, tempe mendoan, dan risol juga enak dimakan selagi hangat saat buka puasa. Tapi kita harus hati-hati karena gorengan tidak baik kalau dimakan setiap hari. Gorengan mengandung lemak jahat yang bisa membuat berat badan jadi naik dan meningkatkan resiko obesitas. Itu dia beberapa makanan dan minuman yang sering dijadikan takjil. Makanan dan minuman apa yang jadi favoritmu? Tulis di kolom komentar ya. Resep mudah membuat es jeli madu lemon. Halo teman-teman, bagaimana dengan puasanya? Semoga tetap lancar dan selalu sehat ya. Biasanya saat bulan Ramadan seperti saat ini, banyak sekali orang-orang yang menjual makanan untuk berbuka puasa. Beraneka macam makanan dan minuman banyak dijual untuk berbuka puasa, dari yang asin hingga yang manis, dari yang panas hingga yang dingin. Nah, cobain yuk kali ini akan mengajak teman-teman untuk membuat hidangan berbuka puasa yang segar dan menyehatkan. Namanya adalah es jeli madu lemon. Sebelum kita membuatnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 5 buah jeli, 2 sendok makan madu, 3 sendok makan air lemon, dan es batu secukupnya. Cara membuatnya, siapkan jeli, lalu masukkan ke dalam gelas. Kemudian, masukkan madu ke dalam gelas berisi jeli tadi. Setelah itu, tuanglah air lemon ke dalam gelas. Nah, supaya tambah segar, jangan lupa tambahkan es batu secukupnya ya. Eits, sebelum diminum, kita aduk rata dulu ya. Segarnya, perpaduan lemon dan juga madu semakin menambah kelezatan rasa es jeli ini. Meskipun rasanya manis-manis asam, tetapi es jeli ini juga bergizi loh, karena ada madu dan juga lemon di dalamnya. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba ya teman-teman. Seperti yang sudah diinfokan melalui media sosial, Karika mau mengajak teman-teman semua untuk kirimkan video kegiatan keseruan teman-teman saat berpuasa. Boleh ketika membantu orang tua menyiapkan sahur, atau menyiapkan buka puasa, atau kegiatan saat ngabuburit. Videonya dibuat dengan durasi maksimal 1 menit ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa kirimkan melalui email ke bobo@gramedia-majalah.com. Jangan lupa juga ya untuk tuliskan subjek #ngabuburit bersama Bobo. Video yang masuk dan terpilih akan Bobo tampilkan saat ngabuburit bersama Bobo setiap hari Jumat. Sayang sekali ya, karena waktu yang terbatas, Karika harus berpisah dengan teman-teman. Tapi sebelumnya, Karika ingin kasih tahu kamu semua, untuk kamu yang tidak mau ketinggalan informasi terbaru, bisa langsung kunjungi bobo.id.
Selain itu, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo supaya tidak ketinggalan video menarik yang diupload setiap harinya. Ada fanpage Facebook yaitu Majalah Bobo dan Instagram di @majalah_bobo dan di Twitter @majalah_bobo. Oh iya, Majalah Bobo setiap hari Kamis akan terbit, jadi teman-teman jangan lupa untuk segera dapatkan majalah terbarunya ya. Sampai jumpa teman-teman, dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!